Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat kepada Bapak Sugeng Lubar Prastowo STMM, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Membangun Strategi Branding UMKM untuk meningkatkan UMKM di Kota Tangerang. Berikut ada anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Alsya Julieta Zahra, Winona Delia Maulana, saya sendiri, Haidiana Jamuazaro, Obi Ramiro, dan Dedi Nuromakin. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu sektor usaha mikro kecil dan menengah, yaitu UMKM, memegang peranan krusial sebagai tulang punggung perekonomian Kota Tangerang. Keberhasilan, Winona, kalau mau ngulang gimana, Win? Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang, yaitu UMKM memegang peranan krusial sebagai tulang punggung perekonomian Kota Tangerang, menyediakan lapangan kerja dan mendorong inovasi lokal. Keberhasilan pembangunan kota ini sangat bergantung kepada seberapa bagus dan berdayanya saing UMKM. Kualitas UMKM yang baik tidak hanya dilihat dari volume penjualan, tetapi juga dari inovasi produk dan manajemen yang profesional atau kemampuan adaptasi terhadap teknologi era digital sekarang, serta kontribusi RI Real mereka terhadap PDRB, yaitu Produk Domestik Regional Bruto. Oleh karena itu, perlu ada tolak ukur yang jelas untuk mendefinisikan dan mengukur keberhasilan UMKM di Kota Tangerang. Udah gak apa-apa. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama itu menganalisis pengaruh dan korelasi antara pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang dengan potensi serta tingkat keberlanjutan UMKM lokal. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM Kota Tangerang, khususnya dalam aspek branding dan peningkatan daya saing. Yang ketiga, merumuskan solusi-solusi strategis yang paling efektif dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan branding dan daya saing UMKM di Kota Tangerang. Dan yang keempat, ada mengevaluasi efektivitas intervensi dan program pemerintah Kota Tangerang dalam upaya mendukung dan mempromosikan branding UMKM lokal. Dan yang terakhir itu, menyusun ide-ide kreatif dan inovatif sebagai kerangka solusi untuk mengatasi permasalahan spesifik yang dihadapi UMKM Kota Tangerang. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi metode penelitian ini ada dua. Yang pertama itu pendekatan, yang kedua analisis. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana yang pertama itu pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kualitatif deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang ada, yaitu seperti kondisi dan tantangan UMKM di Kota Tangerang dalam konteks digitalisasi. Data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder untuk mencapai gambaran yang komprehensif. Dan yang kedua, itu analisis. Sintesis dan interpretasi itu menggabungkan hasil temuan dari berbagai sumber dan wawancara lapangan untuk menjawab rumusan masalah atau sebuah masalah yang telah dihadapi. Selanjutnya di sini ada analisis sektor yang ada di Kota Tangerang. Jadi ini ada penjelasan singkat mengenai sektor basis yang ada di Kota Tangerang yang punya cukup potensi yang besar untuk bisa mengembangkan dan mendukung UMKM. Jadi di Kota Tangerang itu ada dua kategori sektor. Yang pertama ada sektor basis dan yang kedua ada sektor non basis. Jadi kalau misalnya sektor basis itu dia dari hasil analisanya itu nilai indeksnya itu lebih dari 1, itu dikategorikan sebagai sektor basis. Sedangkan apabila hasil indeksnya itu kurang dari 1, maka dikategorikan sebagai sektor non-basis. Jadi kalau sektor basis itu dia mempunyai potensi untuk bisa berkembang dalam mendukung UMKM. Nah, jadi di sini ada 3 sektor basis dengan nilai indeks yang tinggi, peringkat ketiga. Jadi yang pertama ada sektor pengadaan listrik dan gas dengan nilai indeks 9,72. Ini masuknya ke sektor basis. Kenapa? Karena dengan adanya sektor pengadaan listrik dan gas ini bisa jadi infrastruktur bagi para UMKM yang
membutuhkan ketersediaan listrik dan gas yang stabil. Jadi kalau biasanya UMKM yang membutuhkan listrik sama gas ini biasanya pada UMKM di bidang yang kayak catering ataupun bidang kuliner gitu. Nah, itu bisa mendukung mereka untuk beroperasi. Lalu yang kedua ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai indeks 3,67. Jadi maksudnya di sini meskipun Kota Tangerang itu kota industri dan jasa, ternyata sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini masuk ke sektor basis. Jadi bisa membuka peluang yang besar bagi UMKM yang berada di bidang kuliner sama pengolahan makanan atau pangan. Jadi bisa langsung ambil bahan baku dari sektor pertanian, kehutanan, atau perikanan yang bisa jadi nilai jual bagi usaha mereka gitu. Lalu yang ketiga ada sektor jasa, keuangan, dan asuransi dan indeks 1,03. Jadi maksudnya di sini dengan adanya sektor jasa, keuangan, dan asuransi itu bisa membantu para UMKM itu di dalam permodalan, asuransi usaha maupun pinjaman usaha. Jadi bisa membantu UMKM itu untuk berkembang di Kota Tangerang. Jadi data ini diambil dari BPS Kota Tangerang dari tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya ada jumlah UMKM di Kota Tangerang. Jadi ini mengenai peningkatan jumlah UMKM yang terjadi setiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu terjadi peningkatan UMKM, jumlah UMKM yang dimana bisa memberikan peluang kerja yang semakin besar bagi warga Kota Tangerang. Bisa dilihat di sini yang pertama ada hingga akhir 2009 itu mencapai 128.380 usaha. Jadi total aset keseluruhan UMKM itu mencapai 6.071.625.930.000 yang bisa menyerap para pekerja sebanyak 229.529 orang. Jadi di Kota Tangerang itu potensi UMKM-nya itu memang cukup besar dari setiap tahunnya mengalami penaikan. Lalu di sini yang hingga akhir 2009 ini diambil dari BPS Kota Tangerang di tahun 2011. Lalu di sini ada data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Jumlah UMKM di tahun 2018 melaporkan jumlah UMKM di Kota Tangerang sebanyak 11.746. Jadi kalau dari data Dinas Koperasi sama UMKM Provinsi Banten, terutama di Kota Tangerang itu, di tahun 2018 itu ada sekitar 11.746 usaha. Ini datanya diambil dari BPS Kota Tangerang di tahun 2018 dalam Halim S. et al. 2022. Lalu selanjutnya saat pandemi COVID-19 itu bisa mempengaruhi atau berdampak banget pada para UMKM, terutama UMKM di Kota Tangerang, karena kalau menurut data itu saat pandemi itu 4% UMKM itu mengalami keterlambatan di dalam proses produksi, lalu 6%-nya itu mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku, 10%-nya itu terhambat dalam proses distribusi mereka, 12%-nya itu kesulitan dalam permodalan, dan sisanya 68% UMKM itu mengalami penurunan penjualan. Jadi pandemi itu sangat berdampak sekali bagi para UMKM di Kota Tangerang karena bisa menyebabkan penurunan penjualan. Ini datanya diambil dari BPS tahun 2024 dalam Siagian dan Cahyono 2021, Wayunti 2022. Selanjutnya ada hasil indeks harga konsumen Kota Tangerang di bulan September 2025. Bisa lihat di sini ada gambar mengenai perkembangan harga konsumen, indeks harga konsumen di bulan September 2025. Di sini ada deflasinya sekitar 0,09% dari bulan ke tahun. Lalu inflasinya ada 0,96% dari tahun ke tahun. Bisa lihat di sini dalam andil inflasi dari tahun ke tahun menurut kelompok pengeluaran itu yang paling tinggi ada di
makanan dan minuman dan tembakau, di mana inflasinya itu 1,09%. Sedangkan yang paling menurun inflasinya itu ada di pendidikan sekitar 0,32%. Jadi kenapa saya memaparkan materi indeks hasil konsumen ini, karena ini berkaitan terhadap para UMKM juga. Karena ada beberapa dampak yang mempengaruhi UMKM. Yang pertama ada di sisi biaya operasional. Dampaknya itu ke biaya bahan baku, transformasi, dan upah. Jadi kalau dalam biaya bahan baku itu, kalau misalkan naikkan harga di makanan, minuman, sama tembakau seperti di gambar tersebut itu, secara langsung itu bisa meningkatkan biaya bahan baku bagi UMKM di sektor kuliner. Jadi mereka mengalami mengalami kesulitan karena adanya kenaikan biaya bahan baku. Lalu yang kedua ada transportasi, jadi kenaikan kepada kelompok transportasi kayak misalnya tarif angkatan, terus habis itu bahan bakar itu juga bisa berpengaruh dalam meningkatkan biaya distribusi dan logistik para UMKM. Karena nantinya kalau misalnya tarif angkutannya itu naik atau bahan bakarnya naik, misalnya UMKM-nya ada yang mau misalnya UMKM ada yang belanja sehari-hari untuk biaya bahan bakunya itu menggunakan angkutan pribadi, nah itu membutuhkan bensin yang besar. Kalau misalnya bensinnya itu mahal, mengalami kenaikan, itu bisa mempengaruhi biaya produksi mereka juga gitu. Lalu di sini yang ketiga. Lalu di sini ada upah. Jadi kalau misalnya perusahaan pemerintah atau perusahaan yang memakai indeks harga konsumen ini, itu bisa jadi pertimbangan buat nyesuaiin upah sama gaji para karyawannya. Karena kalau misalnya kenaikan inflasi itu bisa memicu ke kenaikan upah juga sama atau penurunan upah gaji para karyawan yang bekerja sebagai tenaga kerja di perusahaan atau pemerintah. Lalu di sini ada dampak pada sisi permintaan pasar UMKM. Yang pertama ada daya beli konsumen menurun, yang kedua peralihan konsumsi ke yang lebih murah. Jadi kalau terjadi inflasi itu konsumen itu jadi sensitif terhadap harga, terus mereka cenderung lebih berhemat karena banyaknya kenaikan harga kayak bahan baku ataupun UMKM itu produknya semakin mahal, itu mereka lebih memilih produk UMKM itu yang murah ya karena mereka ingin berhemat. Lalu di sini ada saran strategi yang harus dilakukan bagi UMKM. Yang pertama pengendalian biaya, yang kedua pemasaran digital, yang ketiga pelatihan pemerintah dan investasi pengetahuan. Jadi di sini untuk pengendalian biaya, jadi kalau misalnya UMKM itu terjadi misalnya nanti terjadi inflasi, UMKM itu harus mencari pemasok alternatif buat bahan baku mereka agar bisa mengurangi dampak dari kenaikan harga bahan baku tersebut. Lalu yang kedua pemasaran digital. Jadi kalau misalnya terjadi deflasi, transformasi itu bisa mengoptimalkan kayak biaya logistik, penjualan e-commerce. Jadi kalau sebisa mungkin UMKM itu memanfaatkan digital, kan misalnya membuat usaha mereka itu menggunakan platform online seperti e-commerce atau online shop lainnya. Lalu di sini yang ketiga ada pelatihan pemerintah dan investasi pengetahuan. Jadi UMKM juga harus bisa berpartisipasi di dalam program pelatihan pemerintah. Kalau misalnya pemerintah ada menyediakan program pelatihan, sebisa mungkin UMKM itu ikut hadir karena itu juga bisa menambahkan pengetahuan mereka di dalam UMKM itu seperti apa.
terutama apabila bertemanya itu digitalisasi UMKM. Lalu misalnya pemerintah Kota Tangerang tuh nggak menyediakan pelatihan, sebisa mungkin UMKM itu bisa menyisihkan anggaran produksi mereka buat mengikuti webinar berbayar atau seminar berbayar, karena itu juga pengetahuan itu penting untuk usaha mereka sendiri agar bisa mengembangkan usaha mereka juga. Dan selanjutnya analisis masalah umum ekonomi rakyat Kota Tangerang. Secara umum masalah ekonomi yang paling mendesak di Kota Tangerang terutama yang dialami oleh UMKM terkait erat dengan daya saing di era digital dan kemampuan adaptasi terhadap guncangan ekonomi seperti pandemi Maharani atau Nurul Lukman 2023. Yang pertama ini kerentanan bisnis. Banyak UMKM mengalami penurunan penjualan saat terjadi guncangan ekonomi seperti pandemi karena belum memiliki sistem bisnis yaitu yang stabil dan beragam saluran pemasaran. Namun yang kedua ini kurangnya adaptasi digital. Tapi sebagaimana besar UMKM belum mampu memanfaatkan teknologi digital dan e-commerce secara maksimal sehingga tertinggal dalam persaingan. Yang ketiga ini keterbatasan jangkauan, yaitu karena adopsi digital masih rendah, UMKM hanya mengandalkan pasar lokal yang terbatas, namun membuat mereka sulit memperluas jangkauan ke pasar regional atau nasional. Yang terakhir ini dukungan pemerintah belum optimal. Walaupun ada program pendampingan, ini bisa implementasinya di lapangan masih kurang efektif dan belum menjangkau seluruh pelaku UMKM. Kajian teori UMKM ideal dan daya saing. Yang pertama itu konsep UMKM ideal. Berdasarkan kajian teori, UMKM yang ideal adalah usaha yang punya kompetensi inti yaitu inovasi produk, kualitas SDM yang kompeten, dan kemampuan manajerial yang baik. Selain itu, UMKM juga harus mampu beradaptasi dan pengembangan teknologi digital agar tetap relevan di pasar modern. Yang kedua itu hubungan dengan daya saing. Hubungan dengan daya saing. Lalu apa hubungan daya saing? Nah, daya saing itu UMKM yang inovatif dan efisiensi mampu menciptakan nilai tambah pada produknya dan memperluas pasar. Contohnya melalui strategi digital marketing. Dengan begitu, usaha tersebut bisa bertahan, tumbuh, dan bahkan unggul di tengah persaingan. Kuncinya itu kayak ada pada inovasi, efisiensi, yang semuanya didukung manajemen dan teknologi yang sangat baik. Selanjutnya ada kajian teori yaitu strategi branding. Pentingnya branding bagi UMKM di Kota Tangerang ini sangat strategis, mengingat tingkat persaingan yang tinggi dan beragam produk yang tersedia di pasar lokal maupun digital. Dengan branding yang kuat, UMKM di Kota Tangerang ini dapat membedakan produk mereka dari kompetitor sehingga lebih mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Nah, di sini ada beberapa elemen branding yang harus dibangun oleh UMKM di Kota Tangerang, yaitu meliputi pertama ada identitas merek, yaitu meliputi aspek visual seperti logo, warna, kemasan, dan pesan utama yang mempresentasikan karakter dan keunggulan produk UMKM. Misalnya, identitas visual yang menonjolkan keunikan budaya lokal Tangerang seperti motif batik atau motif khas daerah. Yang kedua ada nilai unik.
Nilai unik ini menonjolkan keunggulan dan suatu khas produk seperti kekayaan budaya, kualitas bahan, atau proses pembuatan yang otentik. Nilai ini membedakan produk dari kompetitor dan menambah daya tarik bagi konsumen lokal maupun wisatawan. Dan yang terakhir ini ada konsistensi. Untuk menjaga keseragaman dalam seluruh aspek komunikasi, pengalaman pelanggan, dapat memastikan citra merek agar tetap kuat bagi konsumen. Selanjutnya, hambatan UMKM di Kota Tangerang. Tantangan yang dihadapi UMKM di Kota Tangerang berdasarkan hasil wawancara pada UMKM di daerah Cikokol. Yang pertama ini kurangnya adaptasi dan pengetahuan terhadap teknologi dan digitalisasi. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya penggunaan teknologi digital seperti pemasaran online, sistem pembayaran digital, dan manajemen berbasis data. Hal ini membuat mereka tertinggal di bidang pesaing yang sudah go digital. Yang kedua ini keterbatasan saran dan prasarana. Fasilitas seperti tempat produksi, alat pendukung jaringan internet, hingga akses ke bahan buku masih terbatas. Kondisi ini menghambat efisiensi produktivitas UMKM. Yang ketiga ini minimnya sosialisasi dan pelatihan yang efektif. Namun program pelatihan ini dari pemerintah maupun lembaga terkait seringkali belum menjangkau seluruh pelaku UMKM. Selain itu, pelaksanaan pelatihan yang ada kadang tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Yang keempat ini kurangnya kesadaran dan minat dari pemangku kepentingan. Sebagai pelaku UMKM maupun pihak terkait seperti lembaga keuangan, komunitas bisnis, dan pemerintah daerah, namun masih kurang efektif dalam mendorong kolaborasi dan inovasi bersama. Yang kelima ini persaingan dan kompetitor yang banyak. Di UMKM ini UMKM di Kota Tangerang menghadapi persaingan ketat, baik antar sesama pelaku lokal maupun dengan brand besar, tanpa diferensiasi produk dan strategi pemasaran yang tepat. Dan terakhir ini kurangnya peran pemerintah dalam optimalisasi digitalisasi. Karena meskipun sudah ada program digitalisasi UMKM, ini pelaksanaannya belum merata. Banyak pelaku usaha belum mendapatkan dukungan konkret seperti akses platform digital, pelatihan rutin, atau bantuan promosi online. Baik, jadi di sini ada hasil dari analisa dari wawancara kelompok kami dengan para UMKM yang ada di Cikokol. Jadi dari hasil analisa ini terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM yang ada di Cikokol. Yang pertama itu keterlibatan dalam adopsi teknologi. Nah, jadi masih banyak dari para pelaku UMKM yang belum benar-benar paham bagaimana caranya memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usahanya. Alhasil, sebagian besar dari mereka masih mengandalkan toko fisik dan belum merambah ke penjualan online. Kemudian yang kedua, minat dan kebutuhan yang tinggi, yang dimana semangat untuk belajar mereka itu sebenarnya sangat cukup tinggi untuk belajar mengenai digitalisasi. Mereka menyambut positif dan juga sangat tertarik jika ada pelatihan dari pemerintah
tetapi sayangnya kebanyakan dari mereka belum pernah sekalipun mengikuti pelatihan semacam seperti pelatihan tentang untuk membantu UMKM seperti itu. Dan ini terjadi karena program yang dibutuhkan belum tersedia atau mungkin saja tidak sampai ke mereka. Terus juga permintaan dukungan. Nah, jadi para pelaku UMKM ini membutuhkan sekali dukungan atau sokongan dari pemerintah, terutama untuk membangun branding usaha mereka. Nah, beberapa dukungannya itu yang mereka harapkan, yang pertama itu ada pelatihan gratis tentang pemanfaatan teknologi, ada akses ke aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa memudahkan usaha mereka, bantuan modal untuk alat atau bahan baku untuk usaha UMKM mereka, dan juga bantuan renovasi untuk tempat berjualan mereka agar tempat usahanya bisa lebih menarik lagi. Terus juga di sini ada kendala yang paling sering dihadapi dari beberapa UMKM yang telah kami wawancarai. Yang pertama itu hambatan terbesarnya itu ada di masalah teknologi. Jadi banyak dari mereka yang mengalami masalah teknis seperti kayak penggunaan kris yang sering error. Selain itu mereka juga merasa belum paham atau istilahnya gagap dengan cara membuat toko online atau e-commerce, ataupun mereka juga masih belum paham untuk memakai platform online food, dan kurangnya pelatihan dan pendampingan digital yang menjadi penyebab utama mereka. Dan mereka masih tertinggal dalam hal digitalisasi. Pemerintah dalam mendukung branding UMKM di Kota Tangerang. Jadi peran pemerintah itu dalam mendukung branding UMKM, secara umum pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan pemerintah, membantu UMKM meningkatkan kualitas produk, desain kemasan, serta strategi branding digital. Tujuannya agar produk UMKM punya citra kuat, menarik, atau bagus, dan mampu bersaing di pasar. Selanjutnya itu dukungan dan legalitas. Dukungan di bidang legalitas misalnya melalui program pendaftaran, merek, dan sertifikasi seperti PI, PIRT, dan halal diberikan secara gratis atau bersubsidi. Langkah ini sangat penting karena menjadi fondasi hukum untuk melindungi sekaligus memperkuat nilai brand UMKM. Selanjutnya itu pemerintah sebagai promotor. Pemerintah berperan sebagai promotor utama. Pemerintah menyediakan berbagai platform pemasaran dan pemeran baik offline maupun online, mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Melalui cara ini UMKM dapat mendapat peluang lebih luas untuk memperkenalkan produknya, membangun brand, dan menjangkau konsumen yang lebih besar. Nah, selanjutnya di sini ada solusi untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi pada UMKM di Kota Tangerang. Yang pertama itu adalah mengoptimalisasi sumber daya dan anggaran. Jadi pemerintah perlu untuk mengalokasikan anggaran yang lebih memadai dan memanfaatkan sumber daya eksternal secara efektif seperti forum kolaborasi dengan universitas, pihak swasta, maupun organisasi masyarakat untuk menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan lagi untuk UMKM. Terus yang kedua, peningkatan program pelatihan dan sosialisasi.
Nah, jadi pelatihan dan sosialisasi ini harus dilakukan secara lebih intensif lagi dan menyasar untuk seluruh segmen UMKM, termasuk untuk kelompok yang kurang terlayani seperti lansia, ibu rumah tangga, serta usaha kecil yang belum tersentuh. Jadi penggunaan platform digital dan offline secara bersamaan sangat penting agar jangkauan bisa lebih luas dan efektif. Kemudian yang ketiga, penguatan sumber daya atau SDM di peningkatan. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan akses dan infrastruktur digital, yang dimana pemerintah harus memperluas akses internet, menyediakan perangkat teknologi, serta mendukung UMKM dengan fasilitas permodalan atau intensif agar mereka mampu memanfaatkan teknologi digital yang lebih optimal lagi. Dan dengan melalui program subsidi atau kemudahan kredit usaha, UMKM akan dapat lebih mudah memperoleh modal dan digitalisasi. Kemudian yang kelima, penyediaan platform digital yang mudah diakses. Jadi, dengan membangun platform digital yang user friendly untuk pelatihan, pendaftaran, dan pemasaran, sehingga UMKM di Kota Tangerang ini dapat lebih mudah mengakses layanan digital sekaligus memantau dan mengevaluasi kemajuan mereka secara berkelanjutan. Terus yang kemudian ada monitoring, evaluasi dan monitoring berkelanjutan, yang dimana bisa dilakukan evaluasi secara rutin terhadap program-program yang telah dilaksanakan dengan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan dan memberikan feedback langsung dari pelaku UMKM agar program tersebut bisa lebih relevan dan berguna untuk para UMKM yang ada di Kota Tangerang ini. Kemudian yang selanjutnya, dukungan motivasi dan dorongan dari pemerintah. Jadi dorongan ini bisa berupa insentif dan penghargaan kepada UMKM Kota Tangerang yang aktif mengikuti pelatihan dan menerapkan digitalisasi dalam usahanya, sehingga bisa meningkatkan motivasi mereka untuk lebih bisa mengikuti pelatihan yang berkelanjutan. Jadi pemerintah juga perlu untuk memperkuat peran serta komunitas dan bidang lainnya agar pendukung digitalisasi ini bisa berjalan dengan efektif. Jadi dengan langkah-langkah ini diharapkan peran pemerintah dalam mendukung digitalisasi UMKM dapat berjalan lebih optimal dan juga permasalahan keterbatasan akan sumber daya dapat diminimalisasi dan UMKM di Kota Tangerang pun mampu bersaing secara sehat di pasar nasional maupun internasional. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada program kemitraan strategis dan stakeholder forum yang fungsinya ini secara aktif melibatkan perbankan, fintech, dan marketplace untuk memberikan support dan motivasi untuk para UMKM yang ada di Kota Tangerang ini untuk mengatasi kurangnya kesadaran pemangku kepentingan. Nah, terus selanjutnya di sini ada platform pendukung digitalisasi seperti aplikasi atau web portal yang dimana fungsinya ini adalah media terpusat untuk pendaftaran pelatihan, e-katalog produk UMKM Tangerang, dan database UMKM untuk mengatasi kurangnya peran pemerintah. Jadi keunggulan dari program To Meet X ini adalah untuk mengatasi semua akar masalah baik teknis adaptasi maupun non-teknis seperti dukungan dan minat yang terjadi kepada para UMKM di Kota Tangerang ini. Dan juga untuk bisa menghadirkan proses dari pelatihan dan juga untuk bisa mengadakan program yang membutuhkan keterlibatan pemerintah untuk regulasi dan juga dukungan profesional akademisi untuk materi pelatihan dan komunitas untuk networking dan adaptasi, yang dimana ini dapat mengatasi masalah kurangnya peran pemerintah dan minimnya sosialisasi. Dan juga dengan adanya coaching clinic dan digital hub tersebut, pelatihan ini tidak hanya sekali jalan, tetapi menjadi proses pendampingan yang berkelanjutan yang sesuai dengan minat UMKM yang tinggi terhadap pelatihan, namun terkendala ketersediaan. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.